kegiatan mengajar, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kelas tinggi, kelas 5B PGSD. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan bahasa dan sastra. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi sebelum kalian ke sekolah sudah sarapan atau belum? Sudah, Ibu. Oke, sarapannya apa? Nasi dengan air putih, Ibu. Bagus sekali. Lebih banyak minum air putih ya anak-anak. Pagi datang ke sekolah harus sarapan supaya kalian punya tenaga untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian semua dulu. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, bagus sekali. Tingkatkan kehadiran kalian semua ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu punya sebuah game yang akan Ibu tampilkan atau Ibu tunjukkan kepada anak-anak semua. Oke, punya sebuah kotak dan tugas kalian adalah menebak apa isi dari kotak yang Ibu pegang sekarang ini. Ibu akan memberikan kalian clue atau pernyataan sesuai dengan isi kotak yang ada di dalam sini. Siap anak-anak? Siap, Ibu. Oke, baik. Kita bisa mulai? Bisa, Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya anak-anak. Simak dan dengarkan baik-baik clue yang Ibu berikan. Pertama, aku adalah seekor hewan. Paham? Aku hidup di hutan, tubuhku mungil dan ukuranku kecil. Aku dikenal sebagai hewan yang sangat cerdik di hutan. Hewan-hewan lain kalah dengan kecerdikanku. Aku berwarna coklat dan terdapat titik-titik di tubuhku. Nah, hewan apakah aku? Ada yang bisa menebak hewan apa yang ada dalam kotak misteri ini? Coba kita mulai dari Hayon. Hayon bisa menebak apa isi dari kotak ini? Oke, ular. Masih ada yang lain? Oke. Kancil, Ibu. Betul sekali. Oke, kita kunci jawaban tadi. Jawabannya apa terakhir tadi? Kancil. Oke, kita kunci ya jawaban kancil. Sekarang kita buka sama-sama isi yang ada dalam kotak ini. Oke, sekarang hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, jadi jawaban yang benar adalah Kancil. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya itu adalah kancil. Ibu mau tanya dulu ke anak-anak semua nih. Kancil itu termasuk dalam sebuah cerita apa anak-anak? Dongeng. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Elis. Oke, betul sekali Elis. Jadi kancil itu termasuk dalam cerita dongeng. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 pada pembelajaran 3 materi cerita fiksi dongeng. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terdiri atas 2. Yang pertama, anak-anak semua dapat mempresentasikan watak tokoh dalam cerita yang sudah ditonton dan diamati. Yang kedua, anak-anak semua dapat membandingkan watak tokoh dalam cerita setelah mengamati dan menonton video dalam cerita yang akan kalian nonton nanti. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, pernah mendengar atau menonton cerita fiksi sebelumnya? Pernah, Ibu. Cerita apa yang suka kalian nonton? Si Kancil yang nakal. Iya, si Kancil yang nakal. Oke, ada lagi? Oke Hayon, apa cerita yang Hayon suka nonton? Cerita si Kancil? Oke, bagus sekali.
Oke anak-anak, ada yang tahu cerita Kancil itu termasuk dalam cerita fiksi apa? Dongeng apa? Iya, betul sekali. Jadi cerita Kancil itu termasuk dalam cerita dongeng Fabel. Oke. Anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang cerita fiksi. Jadi anak-anak, cerita fiksi adalah cerita yang berupa khayalan, bukan sebuah kenyataan. Jadi cerita fiksi itu adalah bentuk imajinasi seorang penulis sehingga dia menuangkan imajinasinya itu dalam bentuk cerita. Salah satu jenis cerita fiksi adalah cerita dongeng fabel. Ada yang tahu apa itu dongeng fabel? Iya Hayon, coba apa itu dongeng fabel Hayon? Yang menceritakan tentang, iya betul sekali, tepuk tangan semuanya untuk Hayon. Betul sekali Hayon, jadi cerita dongeng fabel itu merupakan dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang. Mengapa fabel itu menceritakan tentang kehidupan binatang? Ada yang tahu? Oke, jadi dongeng fabel itu merupakan dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Mengapa dikatakan dongeng fabel? Karena memuat cerita tentang kehidupan binatang. Nah, dalam dongeng fabel itu juga terdapat cerita yang memuat nilai moral di mana kita bisa memetik nilai itu dari cerita yang kita baca atau kita dengar. Bisa paham anak-anak? Bisa, oke, luar biasa. Selanjutnya, Ibu minta anak-anak semua untuk menyimak dengan baik ya, unsur-unsur intrinsik apa saja yang terdapat dalam dongeng yang kita baca dan kita dengar. Jadi, di dalam dongeng atau di dalam sebuah cerita dongeng, ada beberapa unsur intrinsik yang membangun cerita dari dalam. Apa saja sih unsur intrinsik yang ada dalam cerita fabel? Tema, yang kedua amanat, yang ketiga latar, yang keempat tokoh, yang kelima alur, dan yang keenam adalah watak tokoh. Anak-anak semua sudah tahu apa itu tema? Ya, betul sekali. Tema itu adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah cerita atau dongeng. Kemudian latar itu memuat dua bagian, yaitu latar tempat dan latar suasana. Latar itu merupakan suasana atau waktu yang tercipta saat dongeng itu berlangsung. Kemudian tokoh itu apa? Tokoh itu adalah orang yang terlibat dalam cerita yang kita baca atau yang kita nonton. Di dalam dongeng fabel yang kita bacakan itu pasti ada tokohnya. Selanjutnya alur. Alur itu apa? Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi. Rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal, tengah, hingga akhir sampai puncak atau klimaks cerita yang kita baca. Kemudian alur itu dibagi atas beberapa bagian, yaitu ada alur maju, alur mundur, alur maju dan mundur atau yang disebut dengan alur campuran. Oke anak-anak, bisa paham materi yang Ibu jelaskan? Iya, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Silakan anak-anak untuk membentuk dua kelompok. Kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok Hayon, dan kelompok 2 di sebelah kanan Ibu adalah kelompok Nyamaran. Silakan teman-teman anak-anak semua bergabung pada teman-teman kelompok kalian. Oke, jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok ya anak-anak. Penting untuk menuliskan nama-nama kelompok kalian. Oke, jadi sekarang Ibu akan menayangkan kalian sebuah cerita. Di sini Ibu sudah menyiapkan kalian sebuah cerita. Ibu minta anak-anak semua untuk menyimak video cerita yang akan Ibu tayangkan. Sembari kita menonton, Ibu akan membagikan kalian latihan untuk dikerjakan. Bisa anak-anak? Oke, baik. Ibu akan membagikan kalian cerita. Tolong perhatikan atau simak video yang akan Ibu tayangkan. Oke, baik. Ibu akan menayangkan kalian sebuah video. Ibu minta kalian untuk memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Jangan ribut ya anak-anak, tetap dalam tempat kalian masing-masing.
banget semut dan nabi itu. Sepertinya dunia semut memiliki disiplin yang sangat ketat dalam berlalu lintas. Balik, kenapa dunia binatang lainnya tidak seperti mereka, saling membunuh dan mengalahkan, pikir Kancil. Tiba-tiba Kancil merasa dirinya mengerut. Tubuhnya berubah menjadi sebesar semut. Kancil merasa bingung melihat semut-semut berseliweran di sampingnya. Kancil kemudian mengikuti barisan semut itu. Permisi, bolehkah aku mengetahui rahasia kerukunan kalian? Tanya Kancil. Boleh saja, Cil, kata seekor semut. Kami memang selalu rukun dan damai. Sebab tanpa itu, kami tidak bisa hidup dengan tenang dan makmur. Kami bekerja sama dengan riang gembira, mengumpulkan makanan di musim kemarau untuk persediaan makanan kami di musim hujan. Lihatlah dinding di kanan kiri ini, semua sudah dipenuhi dengan persediaan makanan. Siapa saja semut yang lapar, boleh mengambil dan memakannya. Persediaan makanan ini menjadi milik bersama. Wah, aku sangat iri dengan dunia kalian yang rukun dan damai satu sama lain. Tidak ada yang usil, misalnya menjegal temannya yang sedang bertugas ke sana kemari. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah menonton video yang Ibu tayangkan? Oke, sudah. Selanjutnya, dari video yang Ibu tayangkan ini, adik-adik semua atau anak-anak semua sudah menontonnya. Selanjutnya, Ibu akan berikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan latihan yang sudah Ibu bagikan. Oke, sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 silakan mengerjakan latihan kalian. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kelompok 1 dan kelompok 2 siap untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian. Ketua kelompoknya bisa berdiri. Unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita Si Kancil di Negeri Semut. Yang pertama, tema hidup rukun, tolong-menolong, dan kerja keras. Yang kedua, tokoh Si Kancil dan Semut. Yang ketiga, watak kancil baik pintar, watak semut baik sopan pekerja keras. Yang keempat, latar tempat di hutan, latar waktu siang hari. Yang kelima, amanat yang terdapat dalam cerita tadi, harus selalu kerja keras, tolong menolong, tidak serakah. 6. Alur maju. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membacakan hasil kerja kelompok kalian. Kita sama-sama berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Ketua kelompok silakan berdiri untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian. Oke, baik. Mari kita semua berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita sama-sama memberikan tepuk salut untuk anak-anak Ibu yang luar biasa. Oke, sekarang mari kita lakukan tepuk salut. Dimulai ya anak-anak. Ayo kita bersama. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa anak-anak Ibu. Oke, selanjutnya Ibu minta siapa kesediaan anak-anak semua untuk bisa membandingkan watak tokoh dari cerita yang sudah kita tonton tadi. Oke, siapa yang bisa membandingkan watak tokoh dari cerita yang kita nonton tadi? Kelompok 1, kelompok 2, ada yang bisa membandingkan watak tokoh dalam cerita yang kita nonton tadi? Oke, kita mulai dari Hayon. Oke, Hayon silakan bisa membandingkan watak tokoh dari cerita yang kita tonton tadi. Oke, Hayon. Oke, mari kita semua berikan tepuk tangan untuk Hayon. Luar biasa Hayon. Oke, ada yang bisa lagi membandingkan watak tokoh dari cerita yang kita tonton? Elin bisa? Bisa, Ibu. Oke, silakan Elin. Membandingkan watak tokoh kancil baik sopan, semut baik kerja keras. Oke, mari kita semua berikan aplaus untuk Elis. Oke, anak-anak Ibu hari ini sangat luar biasa. Jadi anak-anak, jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi bisa dikumpulkan. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok kalian ya, dan nama yang membacakan hasil kerja kelompok kalian juga. Oke,
Elis terima kasih dan Hayan terima kasih untuk jawabannya. Betul sekali, sebelum Ibu menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, perlu anak-anak ketahui dari cerita yang kita tonton tadi itu terdapat tokoh semut dan kancil. Jadi cerita tadi itu mengajarkan kita untuk harus selalu bekerja keras, tolong menolong, serta jangan iri hati dan dengki terhadap orang lain karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Perlu anak-anak semua ketahui bahwa di dalam sebuah cerita dongeng itu, apalagi dongeng fabel, dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang, terdapat nilai moral yang bisa kita petik untuk dijadikan pembelajaran dari cerita yang kita nonton atau yang kita baca. Mengapa hal itu sangat penting? Karena cerita yang kita baca atau yang kita tonton itu mengandung nilai moral yang bisa menjadi hal-hal baik untuk kita pelajari. Misalnya tadi dari cerita yang kita tonton, kita perlu bekerja keras, kita perlu tolong menolong, kita perlu untuk tidak iri hati terhadap orang lain karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Anak-anak bisa paham pembelajaran kita untuk hari ini? Oke, bagus. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugas kalian adalah kalian pulang dan cari sebuah cerita dongeng dan tentukan unsur-unsur intrinsik yang ada sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Minggu depan, tugas ketua kelompok adalah mengumpulkan hasil kerja kelompok kalian. Dan hasil kerja itu merupakan hasil kerja pribadi dari masing-masing orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Dan tugas ketua kelasnya adalah mengumpulkan sesuai dengan anggota kelompoknya. Bisa anak-anak? Oke, apabila anak-anak semua belum paham terkait tugas yang Ibu berikan, sebentar setelah selesai pembelajaran pada hari ini, silakan bertemu Ibu di ruangan. Oke? Oke, baik. Sebelum kita keluar dari ruangan pada pagi hari ini, Ibu akan menutup dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Hayon, silakan. Oke, baik. Terima kasih Hayon dan anak-anak semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye everybody. See you next time. Thanks for watching. Bye bye everybody.